Babak 101, Penjaga Setan Gila Xiao Wu. Nama, tangkap Dewi dari Douluo. Penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Tang San, apa yang kamu bicarakan? Apakah Suran mengizinkanmu menontonnya di sini? Xiao Wu sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia melihat Tang San. Sekarang Tang San masih memfitnah Suran, yang membuat suasana hati Tang San menjadi buruk. Kesan di hatinya bahkan lebih buruk. Tang San adalah penjahat yang tidak tahu malu di dalam hatinya. Ternyata dia tidak yakin apakah Tang San tidak tahu malu, tapi sekarang dia benar-benar yakin. Tang San bisa datang ke Akademi Shrek kali ini, saya khawatir dia mengikuti mereka. Kalau tidak, mengapa dia bisa menemukannya di sini? Ada begitu banyak akademi master jiwa tingkat tinggi di dunia. He tidak pergi, tapi dia hanya ingin datang ke tempat terpencil seperti Akademi Shrek. Aku khawatir Tang San telah mencari jejaknya dan Suran selama ini. Segera setelah diketahui bahwa Suran dan dia ada di Akademi Shrek, dia segera bergegas. Tang San benar-benar berbahaya. Tapi sekarang dia bukan gadis manis putih konyol seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah monster jiwa 100.000 tahun, bahkan jika dia sedikit lebih sederhana, dia tertipu oleh Tang San sekali, tidak mungkin dibodohi untuk kedua kalinya. Dia adalah kelinci yang berumur 100.000 tahun, bukan babi yang berumur 100.000 tahun. Bagaimana dia masih bisa dibodohi oleh Tang San? Xiao Wu, aku tidak akan bertengkar denganmu. Tang San melirik Xiao Wu, sedikit patah hati. Xiao Wu sekarang jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dulu, dia tidak tahu betul, tidak tahu apa yang harus dibelikan untuk Xiao Wu, apalagi cara mendandani Xiao Wu. Sekarang Xiao Wu ada di tangan Suran, rok merah jambu dan stoking putihnya sangat halus dan lebih feminin dari sebelumnya. Tapi semakin cantik Xiao Wu, semakin dia merasakan sakit hati dan semakin dia membenci Suran. Suran digouri terlalu berlebihan untuk membawa Xiao Wu pergi, dan dia berani mencari wanita lain di luar. Dan sekarang dia menggoda adiknya lagi di depan Xiao Wu, yang bisa ditoleransi dan tak tertahankan. Hah, aku hanya ingin mengatakannya. Kamu dan guru datang untuk melihat puisi yang ditulis oleh Suran. Apakah Suran menyetujuinya? Kamu baru saja membacanya. Kamu tidak perlu membacanya dengan nakal. Tingkat pemahamanmu yang buruk telah menurun, dan sekarang kamu masih nakal bicara tentang masalah Suran. Tang San, apakah kamu layak? Kekuatan, status, bakat Suran, bagaimana mungkin dia tidak lebih baik darimu? Dia menggunakannya untuk menyerangmu. Kamu tidak tahan dengan tindakan biasa Suran, dia perlu menyerangmu. Xiao Wu berkata langsung. Begitu dia berkata, dia terus menatapnya seolah-olah dia telah berubah menjadi orang gila wali. Awalnya Suran memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Xiao Wu, namun setelah Suran dan Xiao Wu melangkah lebih jauh dan menentukan hubungan, posisi Suran di hati Xiao Wu melampaui segalanya. Gadis itu sangat memihak suaminya. Sekalipun ada kontradiksi di antara keduanya, di hadapan orang luar, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengatakan bahwa dia tidak baik. Setelah Su Zuqing mendengar fitnah Tang San terhadap Suran, dia juga sedikit marah. Tapi Zuqing tahu bahwa Suran dan Xiao Wu mengenal orang di depan mereka, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Ning Rongrong juga membenci Tang San, meskipun dia tidak memiliki emosi seperti itu terhadap Suran. Tapi Suran adalah orang yang membuat kultivasinya melonjak dan merupakan dermawannya. Dan Tang San datang untuk mengamati puisi Suran bersamanya, tingkat kultivasinya anjlok dan dia menyalahkan Suran karena kurangnya pemahamannya. Perilaku ini sungguh konyol. Melihat wali Xiao Wu yang mendominasi, hati Suran dipenuhi dengan kelegaan. Dia tidak menyangka Xiao Wu memiliki sisi imut seperti itu. Tapi Tang San sangat marah. Karena begitu terpesona oleh Xiao Wu, mengapa hatinya tidak marah? Kamu pasti tahu Xiao Wu sebelumnya, tapi dia selalu berada di sisinya dan menelepon kakaknya.
Tidak apa-apa sekarang, bukan hanya tidak disebut saudara, tapi juga menentang dia di mana-mana. Tapi dia tidak menyalahkan Xiao Wu, dia hanya menyalahkan Suran. Saat dia mengungkap wajah asli Suran, hubungannya dengan Xiao Wu akan tetap baik seperti biasanya. Saat itu Xiao Wu akan semakin mencintainya karena rasa bersalah. Tapi sekarang Tang San tidak tahu bahwa Xiao Wu telah dilewati oleh Suran, jika tidak, dia akan mati karena marah, bahkan mencari Suran, binatang buas ini dengan putus asa. Suran, jika kamu memiliki kemampuan, jangan berdiri di belakang seorang wanita. Berdirilah seperti pria dan coba. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil melihat ke arah Suran. Dia tidak ingin berkonflik dengan Xiao Wu. Oh, saudaraku, ada apa? Suran memandang Tang San He dan tersenyum tipis, memperlihatkan senyuman lembut. Xiao Wu baru saja berdebat dengannya. Jika dia berdiri, Tang San mungkin tidak akan tahan. Tapi dengan banyaknya orang di sini, lebih baik jangan mengalahkannya hari ini. Suran, apakah kamu melakukannya? Apakah kamu meniduriku dan guru di belakang? Basis kultivasi kalian semua telah meningkat, tetapi guru dan saya jatuh. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak menargetkan kami dengan sengaja, saya tidak percaya. Tang San berkata dengan dingin, menatap Suran dengan tajam. Meskipun semua orang percaya ini hanya kebetulan, hanya saja mereka tidak memiliki pemahaman yang baik, dia tidak akan mempercayainya. Karena dia tahu betapa hinanya Suran. Suran adalah serigala berkulit manusia. Dia tampak seperti hantu di permukaan. Faktanya, Suran sedang licik dan tidak tahu berapa banyak rutinitas yang dia lakukan. Dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkapnya. Jelas sekali, kali ini dia dan gurunya jatuh ke tangan Suran lagi. Tang San, kamu harus menyentuh hati nuranimu untuk berbicara. Efek negatif ini, dekan seharusnya sudah memberitahumu sejak awal. Sekarang basis kultivasimu telah jatuh, datanglah padaku, bukankah kamu tidak mampu membelinya? Suran memandang Tang San dan Grandmaster dengan jijik. Tidak peduli betapa cerdasnya mereka, itu tidak ada gunanya. Dia sudah menghitamkan mereka berdua. Mereka tidak hanya memahami puisi di dinding batu dan menurunkan tingkat kultivasi mereka, mereka juga akan terkena dampak negatif dari musik dan lukisan Suran di masa depan. Ya, Tang San, sudah kubilang konsekuensinya dari awal. Jika kamu tidak puas, datanglah padaku. Aku membawamu ke sini. Kata Flander, melihat Tang San menanyai Suran secara langsung, tiba-tiba ada ketidakpuasan. Bagaimana Suran bisa menargetkan mereka? Suran telah menyatakan konsekuensi ini seminggu yang lalu. Saat itu, Tang San dan Yu Xiaogang belum datang ke akademi, dan hanya dia yang tahu tentang kedatangan Tang San dan Xiaogang ke akademi. Jadi bagaimana Suran menargetkan Tang San dan yang lainnya? Suran tidak tahu bahwa mereka akan datang, bagaimana mereka bisa menjadi sasaran. Mungkinkah Suran masih memiliki kemampuan memprediksi masa depan? Ini sungguh konyol. Jika Suran benar-benar memiliki kemampuan ini, dia pasti sudah lama beralih ke meramal. Presiden, saya, Tang San membuka mulutnya, sebenarnya tidak tahu bagaimana membantahnya. Dia tahu dia ada di lokasi syuting, lalu kenapa? Semua orang menganggap Suran benar, apalagi yang bisa dia katakan. Semua orang mabuk dan saya terbangun sendirian. Terkadang itu adalah hal yang menyedihkan. Semua orang menganggap Anda salah dan membuat Anda merasa sengsara, tetapi ini sungguh menyedihkan. San kecil, ini memang kurangnya pemahaman kita sendiri, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Yu Xiaogang menepuk bahu Tang San, lalu berkata, dia secara alami mengerti bahwa dia dan Tang San pasti telah ditipu oleh Suran, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan atau menyangkal apapun. Terlebih lagi, jika mereka tidak serakah, bagaimana mereka bisa dijebak oleh Suran? Menurutnya, alasan mengapa Suran menipu mereka jelas karena muridnya Tang San membencinya. Dia hanya terlibat memikirkan hal ini,
kebencian Yu Xiaogang terhadap Suran telah hilang banyak. Jika Suran bisa diterima sebagai murid, kehilangannya bisa diimbangi. Suran, seorang jenius yang tiada taraf, memiliki masa depan yang lebih cerah daripada Tang San. Jika Suran diterima sebagai murid, Yu Xiaogang miliknya akan terkenal di daratan. Dari Douluo untuk menangkap dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Guru, Tang San mengertakkan gigi, menatap Suran dengan mata dingin. Bukannya dia tidak memahami kebenaran ini. Metode Suran adalah tercela, tapi dia selalu menangani segala sesuatunya dengan sangat baik, membuat mustahil bagi orang untuk menemukan bahayanya. Bahkan jika dia terlibat dengan Suran di sini, tidak akan ada hasil. Tapi dia tidak berdamai. Dia merasa sedikit tidak nyaman memikirkan bahwa Suran of Dog Day telah melawannya dengan sangat buruk. Jika pemahamannya sendiri tidak cukup baik, dan basis kultivasinya telah jatuh, maka hatinya akan merasa lebih baik. Tapi Suran melakukan semuanya ketika dia menjadi seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Membuatnya tidak marah. Suran baru saja merebut Xiao Wu-nya, dan sekarang dia datang lagi. Sekarang basis budidayanya hanya level 25, dan basis budidayanya anjlok. Hasil budidaya 1 tahun dirusak oleh Suran, bagaimana dia bisa tidak membencinya? Oke, aku tidak bisa menyalahkan orang lain atas kekuatanku yang buruk, kata Yu Xiaogang dengan wajah tenang. Faktanya, dia sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tetap ingin mempertahankan citranya yang tidak bisa bergerak sebagai seorang master. Dia datang ke Akademi Shrek kali ini untuk tujuan lain, yaitu menerima Suran sebagai murid. San kecil, kamu pergi membereskan asrama dulu. Masih ada yang harus aku lakukan di sini, kata Yu Xiaogang. Baiklah guru, saya turun dulu. Tang San mengangguk. Dia selalu menghormati gurunya dan tidak pernah menolak instruksi Yu Xiaogang. Tang San menatap Suran dengan pahit, lalu berbalik dan berjalan menuju area asrama. Sekarang dia jauh dari lawan Suran. Metode Suran sangat aneh dan memiliki banyak rutinitas, tetapi metode konvensional tidak dapat membahayakan Suran. Tapi jangan lupa, dia masih memiliki senjata tersembunyi dari Sekte Tang. Menunggu dia mempelajari Yan Wang Tai dan air mata Guanyin, pasti akan membuat Suran tahu apa itu kekejaman. Jenius Tang dari dinasti masa lalu tidak dapat mempelajari 3 senjata tersembunyi Tangs, tetapi dia harus menguasainya. Selama dia bisa menguasainya, Suran pasti akan mati. Suran, kita sudah lama datang ke Jepang, dan akulah yang terakhir tertawa. Tang San diam-diam berkata di dalam hatinya. Tentu saja, Tang San saat ini tidak mengetahui bahwa tubuh Xiao Wu telah meninggalkan jejak Suran. Jika dia mengetahuinya, apalagi tawa terakhir, dia mungkin tidak akan bisa tertawa lagi. Melihat Tang San perlahan pergi, pandangan Yu Xiaogang tertuju pada Suran. Melihat Suran berpelukan ke kiri dan ke kanan, dengan penampilan yang anggun dan nyaman, dia diam-diam memujinya, sungguh pemuda yang tampan. Orang tidak sia-sia akan masa muda, bakat, kekuatan, status, identitas, kekayaan, kecantikan, bisa dikatakan Suran yang memilikinya pasti membuat iri orang. Adegan ini mengingatkan Yu Xiaogang pada Liu Erlong dan Bibi Dong. Andai saja dia bisa berpelukan ke kiri dan ke kanan. Donger dan Erlong sama-sama wanita dewasa. Pesona seksi di tubuhnya tak tertandingi oleh orang lain. Agaknya kamu adalah talenta muda Suran itu. Aku sudah lama mendengar nama jeniusmu. Yu Xiaogang menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke wajah Suran, tersenyum, matanya tidak berkedip. Melihat Suran memang jauh lebih baik dari Tang San, tidak hanya dalam hal bakat, tetapi juga dalam karakter dan strategi. Tuan, halo, saya juga nama sang majikan. Tuan itu layak menjadi tuan di hati saya. Suran tersenyum, memandang seorang master seperti penyihir-penyihir. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia diberikan kepadanya oleh seorang peramal buta di kehidupan sebelumnya. Tertipu banyak uang. Haha, kamu kenal aku. Yu Xiaogang sangat gembira mendengar ini.
Apakah dia bahkan tidak tahu bahwa reputasinya sudah begitu terkenal? Bahkan seorang jenius seperti Suran sangat mengaguminya. Itu wajar, tidak ada yang tahu akademisi master di dunia. Apalagi kalimatnya, tidak ada yang menyia-nyiakan seni bela diri, dan hanya menyia-nyiakan master roh yang membuatku hormat. Suran tersenyum. Yu Xiaogang di buku aslinya tahu bahwa menyombongkan diri, orang yang sedikit terkenal di benua Douluo, yang manakah yang merupakan roh seni bela diri yang sia-sia. 7 monster Shrek, 7 putri dari Universitas Tianshui, pembangkit tenaga Istana Wuhun, dan sekte-sekte utama. Tidak pernah ada contoh penggunaan Wuhun untuk menjadi pembangkit tenaga listrik dalam karya aslinya. Newbie meledak dengan keras, tapi itu sebenarnya hanya lelucon. Tapi jika waktunya tepat, dia akan membantunya. He Suran selalu bersedia membantu orang lain dan membiarkan dia melakukannya sendiri. Dia ingin melihat bagaimana roh seni bela diri pertama Tang San berubah menjadi rumput perak biru biasa, bagaimana dia mengubahnya menjadi master jiwa yang tidak terbuang. Wajah Yu Xiaogang berubah menjadi hijau ketika dia mendengar kata-kata Suran. Kalimat ini adalah hal yang paling dikritiknya di dunia roh. Karena sebenarnya belum ada situasi di mana roh-roh sampah menerobos yang bergelar Douluo di dunia, dan bahkan belum ada situasi di mana roh-roh sampah telah berkultivasi menjadi jiwa bijak. Oleh karena itu, kata-kata Suran seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya, menyebabkan harga dirinya sedikit menderita. Tapi Suran pasti tidak disengaja. Suran tahu nama besarnya, jadi menerimanya sebagai murid bukanlah masalah besar. Suran, aku tidak bertele-tele lagi, apakah kamu bersedia memujaku sebagai guru? Yu Xiaogang tidak ingin berkata apa-apa lagi, dan langsung ke pokok bahasannya. Pangkalan kultivasi master tidak setinggi milikku. Aku masih ingin menjadikan adikku sebagai murid. Ma Hongjun di samping datang ke sisi Flender dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik ketika melihat adegan ini. Dalam hatinya, Suran adalah manusia dewa, dan apakah Yu Xiaogang itu? Bahkan puisi saudara Ran tidak dapat dipahami, dan pemahamannya lebih buruk daripada puisi anak-anak. Masih berpikir untuk mengajar saudara Ran. Bermimpi, itu benar. Baru saja aku berpikir untuk memahami hal-hal saudara Ran, dan sekarang aku berpikir secara langsung untuk mengambil saudara Ran sebagai murid. Oscar dan yang lainnya memandang Yu Xiaogang dengan sedikit jijik. Di dunia di mana yang kuat menghormati yang kuat, hak apa yang dimiliki orang yang lemah untuk berteriak? Jika mereka pernah melakukannya sebelumnya, mereka mungkin masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap guru terkenal di daratan ini. Tapi setelah menonton penampilannya dan Tang San sebelumnya, rasa hormat ini menghilang. Kecerdasan sang master sangat buruk, apakah dia benar-benar mampu masuk 10 besar daya saing? Mereka mempunyai keraguan yang mendalam. Jangan bicara omong kosong, reputasi master di daratan sangat bagus. Bagaimana kamu bisa memahaminya? Flender menegur, namun, ada sedikit rasa senang di hatinya. Sekarang dia meragukan Yu Xiaogang. Menurutnya, Yu Xiaogang mungkin telah menipu Erlong selama bertahun-tahun. Erlong yang dia bunuh telah menunggu lebih dari 20 tahun sebagai seorang gadis muda. Pemuda cantik itu meninggal sia-sia karena Yu Xiaogang. Namun, dia tidak yakin tentang semua ini untuk saat ini, dan dia memutuskan untuk menunggu untuk mendengarkan pendapat Suran terlebih dahulu. Surantian adalah seorang penyihir yang melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Mungkin dia bisa mendapatkan jawabannya dari Suran. Gumaman Ma Hongjun dan Oscar membuat Yu Xiaogang sangat marah, dan setelah mendengar kata-kata Suran, hatinya menjadi semakin memilukan. Tuan, Suran sangat mengagumi teori Anda. Tapi menurutku kamu perlu menemukan orang yang benar-benar cocok untuk mempraktikkan teorimu. Tidak ada roh sampah, yang ada hanya guru roh sampah. Jika sang guru dapat menerima guru roh dengan roh sampah sebagai muridnya, maka Anda dapat mewujudkan teori Anda. Inilah yang ingin saya lihat. Suran tersenyum Dao mengapa dia tidak memahami pikiran Yu Xiaogang. Tidak lebih dari sekedar menumpang,
dan kemudian mencampur-adukkan nama guru terkuat. Seorang jenius pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan tanpa ada kecelakaan. Apakah penting bagi Anda untuk mengajar atau tidak menggunakannya? Orang-orang yang ada hubungannya dengan Tang San dalam karya aslinya adalah dewa atau bergelar Douluo. Jelas Yu Xiaogang hanya ingin mengetahui kebocoran di tubuh Suran. Apa yang disebut teorinya bisa jadi bodoh. Seorang jenius mengakui babi sebagai gurunya, maka ia akan menjadi orang kuat di masa depan, dan babi itu juga bisa menjadi orang kuat. Jelas sekali, Yu Xiaogang hanyalah babi. Dia tidak memiliki kemampuan. Dia sedang berpikir untuk melacurkan beberapa pekerja magang berbakat yang belum pernah terlibat di dunia dan bermimpi. Tang San tidak memahami dunia master jiwa sejak dia masih kecil, dan dia bahkan tidak mengetahui level master jiwa sebelum dia mengenalinya sebagai seorang guru. Orang lain, siapa yang sebodoh itu? Dari Douluo untuk menangkap dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Data besar yang diperoleh Yu Xiaogang dari Aula Wuhun akan berlaku untuk guru roh biasa bahkan jika dia sudah mati. Bagaimanapun, data dirangkum oleh Aula Roh juga merupakan data komprehensif dari sebagian besar master jiwa, dan pada dasarnya tidak berlaku untuk orang jenius. Dalam buku aslinya, Tang San menamparkan wajah Yu Xiaogang berkali-kali. Untuk benar-benar melakukan apa yang dikatakan Yu Xiaogang, Tang San perlu meningkatkan tanda tanya apakah dia bisa menjadi dewa. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Yu Xiaogang hanya bisa mengembangkan keadaan biasa-biasa saja. Kamu menolakku. Wajah Yu Xiaogang pucat, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan dia tiba-tiba memahami ekspresi senyuman di wajah Suran. Suran, ini mempermalukannya. Suran tidak terlalu menghormatinya sebelumnya, tetapi membencinya. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah untuk mempermalukannya. Tuan, saya sedang berpikir tentang Anda, untuk mempraktikkan teori Anda. Anda harus mencari magang dengan bakat yang hampir tidak berbakat. Dan aku merasa sudah tidak membutuhkan guru lagi dengan keadaanku yang sekarang. Saya pandai berlatih sendirian. Suran tersenyum dan langsung menolak. Jika itu adalah guru yang cantik, masih ada sedikit kemungkinan. Bagaimanapun, tampaknya merupakan hal yang baik untuk mengembangkan hubungan guru-murid yang menggugah. Lagi pula, dalam hal ini, Suran mungkin mempunyai perasaan yang berbeda. Laki-laki itu masih ingin menjadi gurunya, hanya bisa dikatakan itu adalah mimpi yang bodoh. Berdasarkan pemahaman Wuhun yang memiliki adik perempuan yang kuat, dia memiliki sistem bayi, guru seperti apakah dia membutuhkannya. Tanyakan pada sistem apakah ada yang tidak beres, bukankah harum? Jika ini masalahnya, maka saya tidak akan memaksanya. Pipi pucat Yu Xiaogang menyeringai, dan dia hanya bisa tersenyum mendengar pernyataan Suran. Kalau dia benar-benar bisa mengolah sampah menjadi jenius, dia pasti sudah bisa mengolah dirinya sejak lama. Sampah adalah sampah, dan orang jenius punya kesempatan untuk menjadi kuat. Dia bukan dewa, bagaimana dia bisa mengolah sampah menjadi jenius? Pada saat ini, Yu Xiaogang merasakan rasa malu dan frustrasi yang mendalam. Dia tahu bahwa Suran mempermalukannya, tetapi dia tidak dapat menyangkal apapun karena dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Tapi Suran sangat tidak tertarik, dia akan menanggung akibatnya di masa depan. Suran telah membuatnya marah karena membiarkannya mundur begitu banyak. Dia ingin memberinya kesempatan. Selama Suran memujanya sebagai guru, dia bisa membantu Suran menjadi lebih kuat. Sekarang Suran telah membuat keputusan ini, mereka akan dihancurkan di masa depan. Tidak peduli betapa berbakatnya Suran, dia tidak bisa dibandingkan dengan roh seni bela diri kembar Tang San. Selama Tang San berkultivasi menjadi judul Douluo, dan 9 cincin roh dari Clear Sky Hammer ditambahkan, tingkat kultivasinya bisa langsung melonjak. Pada saat itu, tidak ada yang menjadi lawan Tang San. Dan Xiao San sepertinya memiliki kartu haul yang bahkan tidak bisa dia lihat. Hanya masalah waktu sebelum Suran bangkit di masa depan. Xiaogang, jangan bicarakan itu,
kita orang tua pergi minum-minum. Suran, jaga Ningrongrong, bantu dia menemukan asrama, dan biarkan dia mengenalnya. Flander sedikit malu dengan kejadian itu dan langsung menarik Yu Xiaogang pergi. Beberapa guru lain dari Akademi Shrek mengikuti ketika mereka melihatnya. Setelah guru pergi, Su Qing dan Xiao Wu dalam pelukannya memutar daging empuk di kedua sisi pinggang Suran. Ada orang di luar sana yang bersedia memberikan wajah Suran, dan Suran bisa berpura-pura murah hati sambil mengobrol dengan Ningrongrong di depan mereka, tetapi sekarang tidak berhasil. Mendesis, otot-otot di wajah Suran bergetar, sedikit tidak berdaya. Ningrongrong juga sedikit malu, dan dia secara alami melihat keanehan mereka bertiga. Namaku Suran, ini Xiao Wu, Su Qing. Kami sebenarnya baru saja datang ke kampus belum lama ini, kata Suran sambil melepaskan Su Qing dan Xiao Wu dari pelukan mereka. Su Qing dan Xiao Wu juga mengangguk ke Ningrongrong, dan pada saat yang sama memandang Ningrongrong dengan rasa ingin tahu. Namaku Ningrongrong, kata Ningrongrong sambil mengedipkan mata cantiknya dan menatap mereka bertiga. Warna membandel di wajahnya tidak berkurang. Bagaimanapun, dua wanita di sebelah Suran telah mewaspadainya seolah-olah mereka waspada terhadap sesuatu, dan Ningrongrong sedikit malu saat ini. Oke, jangan banyak bicara. Kamu temani Rongrong mencari asrama dan membereskan tempat tidur. Aku tidak akan pergi. Suran menyeringai, bagaimanapun, hari-hari yang akan datang akan terus bertambah. Tidak sedang terburu-buru. Sekarang, bahkan jika dia ingin berkomunikasi secara mendalam dengan Ningrongrong, Su Qing dan Xiao Wu akan mengikutinya seperti ini, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia sekarang menjadi setengah guru di Akademi Shrek. Bukankah mudah untuk berkomunikasi dengan Ningrongrong? Di masa depan, saya akan dapat mengajari istri saya cara melatih kelenturan dan kekuatan fisiknya, yang sungguh indah. Dan dia juga punya urusan sendiri yang harus dilakukan sekarang, yaitu menusukkan pedang, dan harus dilatih di tempat. Sebagai seorang pendekar pedang, Anda harus membunuh musuh dengan satu pedang, dan Anda harus melihat darah saat menembak. Kalau begitu ayo pergi dulu. Setelah mendengar itu, Su Qing dan Xiao Wu tidak lagi kesal dengan Suran, dan mereka membawa Xiao Wu langsung menuju area asrama. Rongrong, nama keluargamu Ning, apakah kamu dari keluarga 7 harta karun ubin kaca sekte Ning? Su Qing bertanya. Dengan upaya Suran akhir-akhir ini, kepribadian Su Qing telah meningkat pesat, dan dia menjadi jauh lebih ceria. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak banyak keluarga master jiwa terkenal yang bermarga Ning di daratan, dan hanya keluarga Ning dari 7 harta karun sekte ubin mengkilap yang paling terkenal. Ditambah dengan penampilan Ningrongrong yang lembut dan lemah, dan sedikit lemah, dia tahu bahwa itu adalah tubuh master jiwa tambahan. Su Qing tiba-tiba teringat pada keluarga legendaris ini. 7 sekte kaca harta karun. Xiao Wu juga sedikit terkejut. 3 kasus teratas dan 4 kasus terbawah memiliki reputasi bergengsi di daratan. Sekte Qibao Liuli adalah salah satu dari 3 sekte sebelumnya. Ya, saya anggota sekolah ubin kaca 7 harta karun. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Sejak aku datang ke Akademi Shrek, aku adalah murid biasa. Dan kamu bisa datang ke Akademi Shrek, statusmu tidak rendahkan. Ningrongrong meludahkan lidah merah mudanya dan berkata dengan lembut. Setelah kejadian sebelumnya, dia tidak berani meremehkan orang-orang di Akademi Shrek. Xiao Wu dan Su Qing masih menjadi pacar Suran, dan mereka tinggal bersama Suran. Dengan diberi makan siang dan malam, bakat mereka tidak bisa lemah. Dia orang luar, dia bisa mendapatkan wawasan dan terobosan dalam puisi yang ditinggalkan oleh Suran dengan santai. Maka Xiao Wu dan Su Qing, sebagai orang terdekat Suran, pasti akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari Suran, bagaimana mereka bisa menjadi lemah. Ya, tapi Rongrong, kulitmu bagus. Xiao Wu menyentuh lengan Ningrongrong dengan tidak jujur, dan tiba-tiba merasakan sentuhan halus dan lembut.
Dia tidak bisa menahannya sedikit pun dengan perasaan licin itu, apalagi seorang pria. Su Suking juga memandang Ning Rongrong dengan iri. Mereka adalah ahli semangat tempur, tidak mungkin memiliki kulit sebaik Ning Rongrong. Kulit seperti ini, bahkan dia menyukainya sebagai seorang wanita. Suran pasti akan bersemangat ketika gadis sekolah seperti itu masuk. Meskipun Suran adalah orang yang baik, masalah pantatnya tidak dapat diperbaiki. Saat ini, dia dan Xiao Wu hampir terlalu sibuk. Hanya saja kulit Rongrong yang tipis dan dagingnya yang lembut juga merupakan guru roh pembantu, dan kekuatan fisiknya sama dengan orang biasa. Bukankah begitu, Xiao Wu, Suking, apa yang kamu pikirkan? Setelah keakraban singkat, Ning Rongrong perlahan-lahan menjadi santai. Tapi melihat dua gadis seusianya mengolok-oloknya, dia masih sedikit malu. Bagaimana perasaannya bahwa kedua kakak perempuan senior ini sedikit berbeda? Tidak apa-apa, ayo pergi, ayo carikan asrama yang lebih tenang untukmu. Xiao Wu tersenyum dan berhenti menggoda Ning Rongrong. Kedua wanita itu membawanya menuju sebuah ruangan kecil yang gelap. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Di malam hari, ada keheningan, dan suara serangga tidak ada habisnya. Akademi Shrek terletak di sebuah desa, dan setiap malam dapat memberikan suasana tenang dan santai bagi orang-orang perasaan. Tentu saja Suran tidak pernah tahu bagaimana menghargai pemandangan indah ini, dan waktu malam sangat berharga bagi Suran. Tidak peduli betapa indahnya pemandangan itu, bisakah ada istri yang cantik, dan Suran berada di masa muda dan semangat, jadi wajar saja dia lebih suka berolahraga. Tapi malam ini, dia dipanggil langsung oleh Flander. Dalam cahaya redup, Flander dan Suran duduk berhadapan. Setelah penghitungan singkat, Flander menghela nafas. Sekarang kamu harus mengerti. Besi emas triangle saat itu tampak seperti hubungan yang kuat, namun nyatanya ada banyak kontradiksi di baliknya. Baik Xiaogang dan saya jatuh cinta pada Erlong. Pada akhirnya, saya berhenti. Petik 2. Saya pikir setelah saya berhenti, Erlong memiliki kehidupan yang sangat bahagia, hidup. Tapi aku tidak menyangka keadaan akan berubah menjadi seperti itu. Erlong sendiri yang menjaga kamar kosong itu. Xiaogang dan aku belum pernah menemuinya selama bertahun-tahun ini. Flander berkata dengan getir. Dia sangat menyesalinya sekarang. Pada saat Yu Xiaogang meninggalkan Liu Erlong, dia seharusnya peduli pada Erlong. Hanya saja setelah dia berhenti karena emosional pecundang, beraninya dia kembali lagi. Erlong tidak menyukainya. Bukankah akan membuat Erlong semakin malu jika dia lewat? Mengerti. Tapi Dekan, kamu memanggilku, bukankah kamu hanya membicarakannya? Suran tersenyum. Dia tahu apa yang diminta Flander darinya. Itu tidak lebih dari Liu Erlong dan Yu Xiaogang. Anakmu jangan berpura-pura untuk saya. Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menargetkan Xiaogang hari ini? Flander berkata dengan wajah datar. Dia sekarang tahu, Suran anak ini tidak nyata. Dia terus terang memberitahu Suran tentang segitiga besi emas mereka, dan anak ini berpura-pura tidak mengerti apapun. Suran menargetkan Xiaogang hari ini, tidak bisakah dia melihat ini? Dan dia tahu bahwa Suran mengenal Yu Xiaogang sebelumnya dan juga sangat akrab dengan Yu Xiaogang. Penghinaan Suran yang menghina dari Yu Xiaogang jiwa tidak bisa dipalsukan. Suran pasti tahu sesuatu, mungkin itulah jawaban yang dia inginkan. Presiden, Anda tidak bisa salah dengan saya. Saya tidak melakukan apapun, jadi mengapa saya menargetkannya? Kata Suran. Oke, saya tidak berbicara dengan Anda tentang masalah ini. Saya hanya ingin Anda membantu saya menganalisis apakah Xiaogang adalah orang seperti itu. Saya selalu curiga bahwa Xiaogang putus dengan Erlong dengan sengaja. Flander berkata, mau tak mau dia mengepalkan tinjunya. Dia rela mundur demi kebahagiaan Erlong, tapi dia sama sekali tidak bisa mentolerir siapapun yang menyakiti Erlong. Petik 2. Ini, Presiden, menurut tebakan saya,
Perpaduan perpisahan Yu Xiaogang dan Bibi Liu adalah peristiwa besar yang baru saja terjadi pada saat itu. Suran menyesap tehnya tanpa tergesa-gesa dan berkata perlahan, "Apa masalahnya?" Flander bertanya dengan gugup dengan jantung berdebar-debar. Dia tidak menyangka Suran sepertinya mengetahui sesuatu. Mantan Paus Chihiro meninggal karena sakit. Chihiro Ji, apa hubungannya kematiannya dengan putusnya Xiaogang dan Erlong? Flander bertanya, masih sedikit bingung. Faktanya, seorang guru jiwa yang hebat tidak terlalu memperhatikan pekerjaan rumah dan jarang memahami liku-liku ini. Hanya dengan pemahaman pikiran Anda dapat mencapai alam tertinggi. Oleh karena itu, bahkan dengan perintah Suran, Flander tidak bereaksi untuk beberapa saat. Sebelum bertemu denganmu, Xiaogang Yu masih memiliki pengalaman hubungan yang lebih legendaris. Apakah dekan melupakannya? Suran terus mengingatkan. Maksudmu, hubungan cinta Xiaogang dengan Bibi Dong di Wuhun Hall. Flander tiba-tiba terbangun, seolah dia telah memahami sesuatu yang luar biasa. Matanya membelalak, dan mau tak mau dia merasa sedikit takut ketika memikirkan tebakannya. Yu Xiaogang diejek di Sekte Blue Lightning Overlord sejak dia masih kecil, dan meninggalkan Sekte Blue Lightning Overlord untuk pergi ke Wuhun Hall. Di sana, dia menemukan wanita pertama yang bisa membantunya mendapatkan kembali martabatnya, Bibi Dong. Dulu Bibi Dong naksir Yu Xiaogang, tapi kemudian dia diusir oleh Chihiro Ji. Mungkin saat itu dia bahkan tidak menyangka kalau dia masih punya kesempatan dengan Bibi Dong, jadi dia langsung mencari yang kedua. Satu wanita yang bisa membantunya adalah Bibi Liu. Bibi Liu adalah salah satu tokoh penting di segitiga besi emas. Selama dia bersama Bibi Liu, dia bisa mengendalikan suara segitiga besi emas. Lagi pula, bukankah dekan juga mendengarkan Bibi Liu? Suran berbicara perlahan, dan keheranan di wajah Flander semakin tebal. Dia punya firasat bahwa kesimpulan Suran semakin mendekati kebenaran. Apa kebenarannya? Lanjutkan. Flander menarik napas dalam-dalam. Setelah Yu Xiaogang mengetahui bahwa Qiansun meninggal karena sakit, dia sangat gembira, karena Qiansun meninggal karena sakit dan Bibi Dong menjadi paus di Balai Wuhun. Kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk bersama Bibi Dong lagi. Yang satu adalah paus, yang satu adalah anggota biasa dari keterampilan fusi seni bela diri, yang akan dipilih Yu Xiaogang. Bukankah ini sekilas terlihat jelas? Jadi dia putus dengan Bibi Liu. Namun, bukan ketika Xiaogang membawa Erlong kembali ke keluarga, dia dikenali oleh keluarga sebagai putri paman ketiganya secara kebetulan. Dan keluarga tersebut memaksanya untuk berpisah dari Erlong. Frande bergumam, ekspresinya agak mengerikan. Dia tidak berani menerima kenyataan ini. Jika ini masalahnya, seberapa dalam seharusnya rumah kota Yu Xiaogang? Jika Erlong mengetahui bahwa Yu Xiaogang adalah orang seperti itu, betapa menyedihkannya. Flander menggelengkan kepalanya tegak, dia tidak percaya, kesimpulan Suran masih memiliki beberapa celah. Presiden Flander, Anda sangat naif. Bagaimana jika Yu Xiaogang mengetahui Liu Erlong adalah sepupunya di pagi hari? Kata-kata Suran terdengar seperti sambaran petir dari langit biru yang meledak di hati Flander. Ya, jika Yu Xiaogang mengetahui identitas Liu Erlong di pagi hari, lalu dengan sengaja membawanya kembali ke keluarga, dan membiarkan anggota keluarga memisahkan mereka, bukankah mereka tidak ada hubungannya dengan dia? Aku akan menemui binatang buas Yu Xiaogang untuk menanyakannya sekarang. Flander marah, kekuatan jiwanya berfluktuasi dengan liar, dan kekuatan yang kuat dari jiwa bijak membuat rumah berderit. Yu Xiaogang ternyata adalah penjahat yang sangat tercela, betapa menyedihkannya Erlong menjaga rumah kosong itu sendirian selama ini. Tapi Yu Xiaogang sangat kejam. Hei, lupakan saja dekan. Tidak ada bukti, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak menerima kita. Jika kamu merepotkan Yu Xiaogang, kamu akan tercengang. Kamu tidak boleh main-main dengan dekan sekarang. Petik 2. Ya, hatiku hampir kacau. Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Bagaimana aku bisa memperlihatkan wajah aslinya di depan Erlong? Jika tidak ada bukti, Erlong tidak akan pernah mempercayai kita. Flander dengan cemas. Setelah mengetahui bahwa Yu Xiaogang adalah orang seperti itu, dia hanya ingin memperlihatkan wajah asli Yu Xiaogang di depan Liu Erlong. Biarkan Erlong melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya menjaganya. Yu Xiaogang yang selalu dia sayangi sebenarnya selalu berbohong padanya. Sampai hari ini, satu-satunya orang di keluarga Yu yang mengetahui masalah ini. Jika waktunya tepat, kita bisa berkunjung, sehingga mungkin kita bisa mengetahui kebenaran masalah ini. Suran berkata, ada wanita sistem di dalamnya, dia secara alami memahami hal-hal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Yu Xiaogang gagal kembali ke sekte Blue Electric Overlord, tentu saja karena dia ingin menyerang sepupunya, dan kemudian dengan marah diusir dari keluarga oleh Yu Yuanzhen. Tidak apa-apa, tapi aku masih punya satu pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan padamu. Haruskah kamu mencintai seseorang yang seharusnya kamu miliki, atau haruskah kamu melihatnya bahagia dan bahagia dari jauh? Flander mau tidak mau bertanya. Dia tahu bahwa Suran sangat berpengetahuan tentang masalah emosional. Cinta terbesar adalah melepaskan. Selama cinta di hatimu bisa membahagiakan, bagaimana dengan mengorbankan dirimu sendiri? Terkadang saat kamu melihat wanita tercintamu dipeluk oleh pria lain, dia tertawa, dan kamu juga tertawa. Suran terkejut dan dengan cepat mempopulerkan Flanders tentang cinta yang besar. Cinta yang besar tidak terbatas, bagaimana bisa dibandingkan dengan pekerjaan sederhana? Dari Douluo untuk menangkap Dewi Baru untuk menemukan bab terbaru. Suatu malam berlalu, 3 tiang di bawah sinar matahari. Di luar pintu Suran, ketiga wanita itu berdiri bersama, semuanya mengenakan pakaian yang kuat, membuat sketsa penampilan khas mereka. Suking, Xiao Wu, apakah Suran selalu seperti ini? Ning Rongrong bertanya dengan heran ketika dia melihat Suran masih tidur di asrama sebelum bangun. Dalam ingatannya, para jenius sangat bekerja keras. Tidurlah lebih awal dan bangun lebih awal, bekerja dan istirahat secara teratur, dan berlatih dengan rajin. Ketika dia memikirkannya, Suran sangat berbakat sehingga dia harus menjadi seorang kultivator gila. Tetapi mengapa Suran masih tidur? Dia tampak lebih malas darinya. Suran selalu sudah seperti ini. Su Suking berkata tanpa daya. Suran selalu berada dalam kondisi ini sejak dia mengenal Suran. Dia juga terkenal mengatakan bahwa pikiran dan tubuh yang bahagia dapat membuat latihan lebih baik. Dia tidak mempercayai omong kosong Suran. Suran jelas-jelas malas. Tunggu sebentar, aku akan membangunkan Suran, kata Zhu Suking sambil mendorong pintu masuk. Suran, waktunya bangun. Anda akan mengajari kami berlatih sebentar lagi, kata Zhu Suking, sambil bersiap untuk mengangkat selimut Suran. Ketika tangannya hendak menyentuh tepi tempat tidur, sebuah tangan yang kuat dengan cepat mengulurkan dan menarik Zhu Suking ke tempat tidur. Ah, seru Zhu Suking, dan langsung ditarik ke tempat tidur oleh Suran. Suran, jangan, Xiao Wu dan Rongrong masih di luar, kata Zhu Suking dengan panik sambil memegangi Sudadaran dengan kedua tangan, tidak mengizinkannya untuk mendekatinya. Suking dan Rongrong masih di luar, jadi dia tidak berani melakukan kontak terlalu dekat dengan Suran. Bagaimana jika amarahnya tiba-tiba meningkat, apa yang harus aku lakukan? Xiao Wu dan Rongrong sama-sama menunggunya di luar. Jika dia keluar dalam keadaan berantakan, dia akan terlalu tersesat. Sayang, bagaimana menurutmu? Suran melirik lekuk tubuh sempurna Suking yang dibalut celana ketat, lalu menatap lurus ke mata Zhu Suking. Matanya cukup panas untuk meluluhkan Zhu Suking. Zhu Suking sangat akrab dengan tampilan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, matanya tidak berani menatap Suran. Dia hanya memohon dengan getir, Suran, tidak. Tidak sekarang. Apapun yang ingin Anda lakukan di malam hari, apakah akan berhasil? Tidak apa-apa, itu saja. Suran menjepit kedua tangan kecil Zhu Suking ke dadanya, lalu mencium bibir lembut Zhu Suking dengan kuat.
Dia secara alami mengetahui kebenarannya, bahkan jika dia menginginkannya lagi, dia tidak akan memilih untuk menghabiskannya di hari itu. Meski semuanya bisa terlihat jelas di siang hari, dengan Suking dan rasa malu mereka masih belum bisa menerimanya sekarang. Jika Suran tidak mematikan lampu, mereka akan mati-matian menolak, apalagi di siang hari. Tapi ini hanya untuk mencuri telinga dan mencuri lonceng. Dengan penglihatan Suran saat ini, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Lagi pula dia bisa melihat dengan jelas. Su Suking memiliki beberapa tahi lalat di tubuhnya, dan dia mengetahui segalanya dengan jelas. Artinya, malam hari gelap, sehingga mereka bisa mendapat rezeki psikologis. Ya, gelombang. Suran mengambil Su Suking dan menciumnya untuk waktu yang lama, dan dia merasa puas sebelum membiarkan Suking pergi. Suking, ada apa denganmu? Di luar pintu asrama, Xiao Wu melihat Su Suking berlari keluar dengan panik, dengan wajah merah padam, yang tidak mengejutkan. Dia sering memasuki asrama Suran, dan Suran harus menggerakkan tangannya, jadi dia sudah terbiasa sekarang. Tapi Ningrongrong memiliki perasaan aneh jauh di dalam hatinya. Meski dia gadis tak berawak, dia bukan anak kecil lagi. Dia secara alami memahami apa yang terjadi ketika Suking baru saja memasuki kamar Suran. Setidaknya butuh 3 menit bagi Suking untuk masuk. Selama 3 menit ini, Suking menjalin kasih sayang dengan Suran melalui pintu. Ini membuatnya merasa sedikit kering ketika memikirkan hal ini. Suran akan segera keluar. Dia meminta kita berlari 5 putaran keliling desa terlebih dahulu, lalu menunggunya di taman bermain. Su Suking sedikit tenang, berpura-pura tenang. Seperti yang dikatakan dekan pagi ini, Suran akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan pelatihan mereka di masa depan. Dengan kata lain, dengan pengecualian kelas teori dan pertarungan jiwa di kota Soto, Suran akan bertanggung jawab atas pelatihan mereka di masa depan. Hal ini membuat mereka sedikit senang. Lagi pula berolahraga dan berlatih bersama orang yang mereka sukai juga merupakan hal yang sangat menyenangkan. Terlebih lagi, Suran sangat kuat, dan metode pelatihan yang diberikan kepada mereka harus paling masuk akal dan efektif. Kalau begitu aku kabur dulu. Xiao Wu mengangguk, dan bergegas keluar lebih dulu. Su Suking dan Ningrongrong mengikuti satu demi satu. Tidaklah sulit untuk berlari 5 putaran mengelilingi desa. Meskipun Ningrongrong adalah seorang guru roh tambahan, tidaklah sulit untuk berlari 5 putaran. Suran hanya ingin mereka melakukan pemanasan. Baru setelah aktivitas fisik baru bisa dilakukan latihan selanjutnya. Ketika Su Suking dan yang lainnya berlari ke taman bermain, Suran sedang duduk di kursi dan mengunyah apel dengan santai. Melihat pemandangan berkeringat dan glamor setelah gerakan 3 wanita, Suran tidak bisa menahan perasaan sedikit kenikmatan. Masih Flanders yang bisa bermain. Untungnya, Ma Hongjun dan Oscar tidak diberikan kepadanya. Dia tidak berani tertarik pada pria. Dia melatih istrinya untuk berlatih dan bisa bermain serta berkembang. Bukankah itu bagus? 3 wanita cantik besar juga menggoda untuk dilihat. Suran, apakah kamu tidak ingin melatih kami? Su Suking melihat Suran berbaring di kursi dengan tatapan santai, jadi dia tidak bisa marah. Dekan terlalu memihak, mereka semua membutuhkan pelatihan, hanya Suran yang memiliki hak istimewa. Meskipun Suran adalah pacarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sebelumnya tidak apa-apa, tetapi sekarang dia melihat bahwa dia sedang berlatih, tetapi Suran dengan nyaman berjemur di bawah sinar matahari. Dia tidak bisa menahan bibirnya, sedikit tidak senang. Bau Suran, terlalu tidak tahu malu. Namun, dia masih penasaran dengan mode pelatihan yang akan diberikan Suran kepada mereka selanjutnya. Yang ingin saya ajarkan kepada Anda hari ini adalah sesuatu yang disebut yoga. Yoga adalah latihan yang dirancang khusus untuk wanita. Jika Anda bersikeras untuk berlatih yoga, yoga dapat mendetoksifikasi kulit Anda, memperkuat lekuk tubuh Anda, dan membuat gadis Anda lebih muda. Kata Suran, memikirkan yoga di kehidupan sebelumnya.
Ini memang hal terbaik untuk dilatih oleh perempuan. Dan berlatih yoga. Tidak perlu khawatir Suking dan yang lainnya akan kehilangan kecantikan para gadis karena latihan rutin mereka. Sebab salah satu efek yoga sendiri adalah membantu wanita menguatkan tampilan dada, pinggang, bokong, dan kaki. Tentu saja, jika Suking dan yang lainnya berlatih yoga, dia juga bisa memanjakan matanya. Lagi pula, melatih gerakan-gerakan teknis dalam yoga niscaya akan memperlihatkan lekuk tubuh. Bagi anak perempuan, penampilan dan sosok adalah topik abadi, dan mereka peduli dengan penampilan dan sosok mereka yang kedua setelah latihan. Jadi ketika Suran berbicara tentang efek yoga, dia langsung menarik perhatian ketiga gadis itu. Gerakan yoganya banyak sekali, kita latihan satu persatu. Ayo latihan yang pertama hari ini, siapa yang duluan? Suran bertanya langsung. Aku. Saat Suran selesai berbicara, Ningrongrong dengan sukarela mengatakannya. Kemarin, dia telah melihat keajaiban Suran, dan sekarang dia secara alami penasaran dengan gerakan yoga ajaib yang dikatakan Suran. Apalagi saat ia mengira ini adalah sesuatu yang bisa mempercantik dan menyehatkan wajahnya, ia merasa sedikit geli. Sesuatu yang bisa dikagumi oleh Suran tentu tidak buruk. Berdiri tegak, angkat kaki kananmu dulu. Suran berjalan ke Ningrongrong dan menginstruksikan Ningrongrong untuk melakukan gerakan yoga. Menurut uraian Suran, Ningrongrong satu kaki menginjak tanah, satu lagi terangkat tinggi, dan kedua kakinya menunjukkan bentuk garis lurus 180 derajat. Pose ini akan menampilkan pinggul dan kaki ramping Ningrongrong ting sepenuhnya. Saat melakukan tindakan ini, Ningrongrong langsung memerah karena malu dan malu. Akan sangat memalukan jika gadis itu berpose dalam pose ini. Tubuhnya memiliki kelenturan yang baik. Tahan diam, Suran berkata. Di bawah tatapan malu Ningrongrong, dia memegang kakinya yang terangkat di tangannya dan melihat trik Ningrongrong. Postur tubuh orang, Suran tidak bisa menahan perasaan panas. Sekalipun dia tahu betapa menggodanya ketiga wanita itu untuk mengutak-atik gerakan yoga ini, dia tetap terkejut ketika melihat efek sebenarnya. Hari ini, Ningrongrong mengenakan celana panjang seksi. Gara-gara lari jarak jauh sebelumnya, celananya setengah basah karena keringat. Pada saat ini, dia melakukan gerakan seperti itu, garis bokong yang bulat dan lekuk kaki yang ramping dan lurus benar-benar terlihat di depan mata Suran, yang membuat Suran merasa kewalahan. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Dengan Suran mencubit kakinya di tangannya, Ningrongrong merasa malu pada dirinya sendiri bahkan dalam postur yang memalukan. Rao selalu berani, dan dia masih tetap seorang penyihir kecil di sekolah ubin kaca 7 harta karun, tetapi saat ini, dia tidak tahan. Di masa lalu, tidak peduli betapa gilanya dia di sekte, dia tetaplah seorang wanita cantik. Masih sangat konservatif dalam hal itu. Suran, apakah kamu benar-benar mengajariku yoga? Ningrongrong bertanya dengan suara aneh, dengan suara rendah. Dia selalu merasa Suran memanfaatkannya. Latihan macam apa yang merupakan postur yang memalukan? Petik 2. Don, jangan pikirkan itu. Pertahankan postur tubuhmu, aku akan membantumu menyesuaikannya. Saat Ningrongrong memikirkannya, rasa kesemutan datang dari pantatnya dengan suara yang tajam. Suran menamparkan Ningrongrong untuk membangunkan dari pikirannya yang acak-acakan. Kamu. Ningrongrong menutupi pantatnya dengan kedua tangan, merasa malu, dan jantungnya semakin berdebar-debar. Dia tidak menyangka Suran begitu berani. Apa dia tidak tahu kalau pantat perempuan tidak bisa disentuh oleh laki-laki begitu saja? Namun meski merasa malu, dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Mati rasa di pantat menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan tubuh halusnya sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan laki-laki, dan tentu saja dia merasa sedikit aneh di hatinya. Terlebih lagi, anak laki-laki itu adalah Suran. Pria seperti bakat, penampilan, bakat, dan temperamennya yang sinis, tampan,
dan santai seperti Suran dapat sangat menarik perhatian gadis-gadis muda seperti Ningrongrong. Semua gadis mengatakan mereka ingin menikah dengan pria jujur. Faktanya, ketika mereka melihat orang-orang jahat itu, mereka akan putus asa. Meskipun pria jujur sangat stabil, pria jahat dapat memberi mereka kegembiraan dan rasa keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan inilah alasan mengapa orang jujur tidak lebih baik dari bajingan di dunia nyata. Dada ke atas, pinggul ke atas, pinggang lurus. Suran perlahan menurunkan tangan yang memegang kaki yang diangkat Ningrongrong, lalu berbalik ke punggung Ningrongrong, memperbaiki kesalahan gerakan Ningrongrong. Pada saat ini, Suran menggerakkan tangannya dengan sikap yang baik terhadap Ningrongrong, dan tentu saja tidak mungkin untuk benar-benar memanfaatkan Ningrongrong. Tapi Suran masih berpesta. Ningrongrong merasa malu karena dia akan pingsan karena manipulasi Suran. Wajah cantiknya memerah, merasakan nafas lelaki yang sangat murni di belakangnya. Hatinya begitu bingung, bahkan tubuhnya menjadi lembut, dan dia sepertinya tidak mampu mengangkat sedikit pun kekuatannya. Ningrongrong membenci tubuhnya yang tidak layak saat ini, mengertakkan gigi peraknya, dan menggunakan keinginannya untuk menahan tubuhnya yang mati rasa. Dia meneteskan keringat, dan tubuhnya basah oleh keringat. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka pergi dan berlari keliling desa 10 atau 20 putaran, daripada hanya dipermainkan oleh Suran. Ini terlalu memalukan, dan Suking dan Xiao Wu, dua pacar asli Suran, juga menonton. Adegan ini diawasi dengan ketat oleh Xiao Wu dan Suking, membuatnya semakin merasa malu. "Suran, kamu baik-baik saja?" Ningrongrong berkata dengan malu-malu, dengan suaranya yang sedikit terengah-engah dan beberapa menangis. "Oke." Pegang tumit kaki itu dengan kedua tangan dan tekan perlahan. Setelah melihat ini, Suran tidak memanfaatkan Ningrongrong. Lagi pula, Ningrongrong belum memiliki hubungan seperti itu dengannya, tidak baik bermain terlalu banyak sekarang. Namun meski begitu, Suran sudah sangat puas. Tubuh Ningrongrong sangat lembut. Jika Suran menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya, itu akan menjadi lembut. Bagaimanapun, Ningrongrong bukanlah ahli semangat tempur, jadi dibandingkan dengan Xiao Wu dan Zhu Suking, pelatihannya jauh lebih sedikit. Tubuhnya seperti marshmallow, dan Suran mau tidak mau menyentuhnya lagi. Atas nama pelatihan, Anda bisa memanfaatkannya secara terbuka. Apa yang salah? Merasakan pikiran di hati Suran, Miss System mau tidak mau berkata diam-diam tanpa malu-malu. Postur memalukan seperti ini bahkan membuat gadis itu bertatap muka dengannya. Bahkan di tempat di mana saudara laki-laki tuan rumah dulu tinggal, tempat di mana anak perempuan berlatih yoga bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh anak laki-laki dengan santai. Saudara angkatnya benar-benar nekrotik, tapi dia sistematis, dan posturnya dalam yoga jauh lebih indah dari mereka. Saya tidak tahu apa ekspresi saudara angkatnya ketika dia berubah. Miss System mau tidak mau melihat ke bawah pada sosoknya, dadanya yang penuh dan bulat, perutnya tanpa sedikit pun lemak, dan kakinya yang ramping. Dia juga memiliki beberapa harapan, suatu hari dia akan dapat berubah menjadi wujud yang sukses dan datang ke saudara laki-laki tuan rumah untuk melindungi saudara laki-laki tuan rumah. Bagaimana denganmu? Ketika Suran melihat Ningrongrong telah mengambil pose dan tidak berani bergerak sama sekali, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Wu dan Zhu Suking. Pada saat ini, Xiao Wu dan Zhu Suking merasa linglung, dan mata indah mereka membuat Suran terlihat malu-malu. Suran sedang berlatih. Itu hanya sekedar mengambil keuntungan dari mereka. Lupakan mereka, mereka adalah pacar Suran, dan tidak apa-apa jika dimanfaatkan oleh Suran. Tapi Ningrongrong belum. Dia begitu terhadap orang lain. Pada saat ini, mereka tahu tanpa berpikir bahwa Suran memiliki pemikiran seperti itu terhadap Ningrongrong. Bagaimanapun, Suran hanyalah monster. Rongrong sangat cantik dan lemah, aneh kalau dia tidak bergerak. Zhu Suking mendengus, menemukan halaman rumput bersih di taman bermain tidak jauh dari kedua gadis itu,
melepas sepatu kecilnya, dan bermain dengan postur seperti yang dilakukan Ningrongrong. Namun, sosok Su King sangat menjengkelkan, kakinya yang lurus terangkat, dan garis pinggul yang bulat sempurna serta lekuk dada secara langsung digariskan oleh celana ketat di tubuhnya dengan cara yang lebih ketat. Untuk saat ini, sosok Su King tidak sebanding dengan Ningrongrong dan Xiao Wu. Kecantikan montok gadis itu terpampang jelas di tubuhnya. Setelah melakukan ini, membaca www Wu Kansu. Komzu Su King menyadari betapa malunya Ningrongrong saat itu. Bahkan jika dia terbiasa melihat mata anak laki-laki itu, mau tak mau dia merasa sedikit malu. Tidak tahu malu, cabul. Melihat tatapan suran pada tubuh Su King tanpa berkedip, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia juga membuat pose tersebut satu demi satu. Dibandingkan dengan Su King dan Ningrongrong, dia tampak jauh lebih terstandarisasi dan sempurna. Kaki Xiao Wu terbuka, dan bahkan amplitudonya bisa lebih dari 180 derajat, mencapai sudut bukaan hampir 2 baidu. Kedua kaki rampingnya patah, dan seluruh tubuhnya seperti busur di pinggang. Xiao Wu adalah kelinci bertulang, dan kelenturan tubuhnya tidak sebanding dengan dua wanita lainnya. Tapi dalam kasus ini, bukankah itu bisa membuka lebih banyak? Suran memandang ketiga wanita di depannya, dan mau tidak mau memiliki ide yang berani. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Suran berbaring di kursi anyaman, memandangi tiga wanita yang melakukan pose cantik dari waktu ke waktu. Dengan penampilan ketiga wanita itu, Suran secara alami merasakan sangat enak dipandang. Saat ini, Tang San juga berjalan menuju taman bermain. Dia sedikit khawatir tentang Xiao Wu. Suran adalah penjahat tak tahu malu yang tercela dan penuh nafsu di dalam hatinya. Hasil bagus apa yang bisa diperoleh Xiao Wu ketika dia jatuh ke tangan Suran? Saat Flender memberi Suran pelatihan Xiao Wu pagi ini, dia sedikit khawatir. Tapi sekarang dia tidak ada hubungannya dengan Xiao Wu, dan dia hanya bisa melihat Xiao Wu jatuh ke dalam cakar Suran. Sepanjang pagi, dia khawatir Suran akan melakukan hal memalukan pada Xiao Wu atas nama pelatihan. Jadi dia harus mengawasi Suran dengan matanya sendiri. Suran, jangan terlalu bangga padamu. Aku akan melakukannya segera bisa berkultivasi pada budidaya tingkat 4. Tidak hanya itu, saya sudah mengerjakan senjata tersembunyi. Dengan dukungan finansial dari guru, saya bisa mendapatkan banyak hal berharga. Bahan senjata tersembunyi. Saat aku membuat senjata tersembunyi yang berharga, kamu bisa mati untukku. Bagaimana jika Xiao Wu mengirimkannya kepadamu untuk sementara? Selama Xiao Wu tidak mengambil langkah terakhir bersamamu, masih ada ruang untuk pemulihan. Tang San bergumam, matanya penuh kedinginan. Hari ini, dia berlari bolak-balik dari kampus ke kota Soto dengan beban yang berat. Pagi ini, awalnya, rencana latihan yang diberikan gurunya adalah dia berlari bolak-balik dari sini ke kota Soto. Dengan beban batu seberat 50 pon di punggungnya. Namun dia langsung meningkatkan kesulitan latihannya beberapa kali lipat level. Latihannya keras dan menyakitkan, tetapi ketika dia berpikir bahwa Xiao Wu masih menderita di cakar Suran, dia tidak dapat merasakan penderitaan apapun lagi. Tidak peduli seberapa keras dan lelah tubuhnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan sakit hati akibat Xiao Wu direnggut oleh Suran. Dia harus mengambil kembali Xiao Wu dari tangan Suran. Meskipun dia tidak bisa melakukannya sekarang, bukan berarti dia tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Roh kembarannya dan senjata tersembunyi dari Sekte Tang harus kuat sebelum dapat mengerahkan kekuatannya. Sekarang senjata tersembunyi dari Sekte Tang yang dia buat hanyalah artefak biasa, tetapi senjata tersembunyi di 3 Sekte Tang pertama jauh dari benda asing. Senjata tersembunyi semacam itu bahkan telah menyatu dengan kekuatan tubuh dan jiwanya. Misalnya, terus-menerus memadatkan kekuatan jiwa seseorang dapat melepaskan senjata tersembunyi yang mengerikan seperti Guanyin Lei. Saat itu, dia benar-benar tak terkalahkan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Suran, dia harus menginjaknya.
Meskipun Suran punya banyak trik, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang San bukan dari dunia ini. Dia berbeda dari penduduk asli dunia ini. Dia masih memiliki kebijaksanaan dunia lain di tangannya. Dengan ini, apa yang akan digunakan Suran untuk melawannya? Kakak tuan rumah, Tang San akan segera datang ke taman bermain. Suara Miss System Sister terdengar dari benak Suran, mengingatkan Suran. Oh, Tang San ada di sini. Suran mengangkat alisnya, melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki gerakan di sekitarnya, dan dia menemukan jejak Tang San. Sekarang aku di sini, izinkan aku menunjukkannya padamu. Suran menunjukkan senyuman dan menatap gadis cantik yang masih berlatih yoga dengan serius tidak jauh dari situ. Pada saat ini, Ming Rongrong, Zhu Zuqing, dan ketiga putri Xiao Wu sudah tenggelam dalam pelatihan. Mereka mengira Suran memanfaatkan mereka. Namun setelah mereka mempraktikkannya beberapa saat, mereka menemukan manfaat dari postur yoga ini. Setelah berlatih sebentar, ternyata tubuh mereka terasa nyaman. Meskipun mereka sudah berkeringat, mereka tidak dapat mendeteksi sedikit pun rasa lelah. Mereka merasa ada kotoran di tubuh mereka yang keluar bersama keringat umum. Seluruh tubuh tampaknya menjadi jauh lebih ringan karena kelainan ini. Bagaimanapun, yoga adalah metode latihan paling dasar dan sederhana untuk anak perempuan yang telah dipadatkan selama bertahun-tahun di dunia lain. Sekalipun ini bukan bumi melainkan benua Douluo, hal-hal ini juga berlaku. Setidaknya dari sudut pandang Suran, yoga 3 jam jelas lebih efisien daripada lari 3 jam. Tentu yang lebih penting lagi, yoga dapat melatih lekuk tubuh yang indah. Misalnya, postur yang baru saja diajarkan Suran kepada mereka adalah melatih lekuk pinggul dan kaki. Tentu ada juga sejauh mana kaki bisa dibuka. Baiklah, kalian berhenti dulu. Zuqing, Rongrong, kalian berdua duduk dan istirahat dulu dan lihat aku mengajari Xiao Wu langkah selanjutnya, kata Suran. Mendengar hal ini, ketiga wanita itu menghentikan apa yang mereka lakukan. Saat ini, tubuh mereka penuh dengan keringat, dan angin sepoi-sepoi bertiup ke seluruh tubuh mereka, memberikan perasaan sejuk. Mereka juga sedikit terkejut, mereka juga menemukan adanya kelainan pada tubuh mereka. Setelah berlatih yoga beberapa saat, ternyata mereka merasa nyaman pada tubuh mereka, yang membuat mereka bernapas lega sekaligus terkejut. Tampaknya Suran tidak bermaksud memanfaatkannya dengan sengaja. Yoga ini sungguh ajaib. Ini jelas merupakan beberapa gerakan tubuh yang sederhana, tetapi dapat menjangkau banyak bagian tubuh hingga batasnya. Ini lebih profesional dan efektif daripada pelatihan biasa. Perasaan ini membuat mereka menekan emosi aneh di hati mereka. Bagaimanapun, Suran mengatakan bahwa jenis yoga ini dapat mendetoksifikasi dan mempercantik kulit serta menjaga awet muda selamanya. Jadi mereka tentu saja tidak berani mengabaikannya. Kecantikan adalah sesuatu yang dipedulikan setiap wanita. Terlebih lagi, ketiga gadis cantik di Akademi Shrek semuanya sangat dihargai, tentu saja mereka tidak ingin dibandingkan dengan orang lain. Suran, apa yang harus aku lakukan? Xiao Wu mengedipkan mata hitam besarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka baru saja berlatih satu gerakan. Meski gerakan ini tidak sulit baginya, namun pasti akan sedikit membosankan. Kamu berlutut dan duduk di tanah dulu, kata Suran, dan dia teringat postur yang lebih ambigu. Jika Tang San melihat Xiao Wu berpose seperti itu di depannya, dia pasti akan langsung marah. Oh, Xiao Wu mendengar kata-kata Suran dan berlutut di tanah tanpa banyak berpikir. Bagaimanapun, Suran adalah pacarnya dan Ruibis, jadi tentu saja tidak ada masalah jika dia berlutut. Kembali, pegang tanganmu di tanah. Ya, angkat pinggangmu lagi. Pada saat ini, Xiao Wu berlutut di tanah di bawah bimbingan Suran, membentuk busur yang sangat indah seperti setengah lingkaran. Celana ketat berpinggang tinggi di tubuhnya terlepas, memperlihatkan perut yang bersih tanpa bekas lemak. Suran melihat pemandangan ini di matanya dan merasa sedikit terkejut. Fleksibilitas tubuh Xiao Wu sangat bagus.
Dan itu tidak begitu bagus. Suran, benarkah? Xiao Wu Qiao tersipu dan bertanya dengan lembut. Melihat mata Suran yang panas, dia sedikit pemalu, tapi lebih menyenangkan. Seorang sarjana mati demi orang kepercayaannya, dan seorang wanita adalah orang yang menyenangkan dirinya sendiri. Bukankah suatu kebahagiaan bisa membiarkan orang yang Anda sukai menunjukkan pandangan gila itu pada diri Anda sendiri? Xiao Wuku. Saat ini, Tang San, yang berjalan ke taman bermain, kebetulan melihat pemandangan ini. Xiao Wu berlutut di tanah, memegangi tangannya di belakang pinggangnya, dan sosok cantik wanita itu terekspresikan dengan sempurna. Dada yang agak bergelombang, pinggang ramping yang hanya bisa digenggam begitu indah saat ini. Saat ini, tubuh Xiao Wu bercucuran keringat, namun ada rasa keindahan yang lebih jelas tersampaikan. Tapi keindahan ini dihancurkan oleh orang lain di samping Xiao Wu. Orang itu adalah Suran. Saat ini, tangan kanan Suran menopang pinggang Xiao Wu dari bawah, dan tangan kirinya tepat di perut Xiao Wu yang sedikit terbuka. Hanya separuh telapak tangan Suran yang terlihat di tempat yang bisa dilihatnya, dan separuh lainnya milik Suran. Telapak tangan, termasuk jari, telah menembus celana ketat Xiao Wu. Adegan ini sangat menarik. Apa yang dilakukan tangan Suran? Tidak ada yang tahu. Tapi melihat pemandangan ini, Tang San sangat marah. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Melihat adegan ini, Tang San ingin muntah darah dengan marah. Apa yang dilakukan Suran? Seperti yang diharapkan, Suran menggunakan nama pelatihan untuk memanipulasi Xiao Wu. Dan Suran bahkan membuat Xiao Wu berpose dengan postur yang memalukan. Postur seperti ini sangat memalukan, Xiao Wu pasti melakukannya di bawah paksaan Suran. Suran benar-benar tidak tahu malu. Suran baru saja meminta Xiao Wu berpose, begitu memikat berpose, tangannya masih sangat tidak jujur. Apa yang tangannya lakukan? Mengapa kamu memakai pakaian Xiao Wu? Apakah Suran menguleni lagi? Pada saat ini, di bawah tatapan Tang San, telapak tangan Suran, yang menempel di perut Xiao Wu, sepertinya bergerak secara acak. Dia tidak melihatnya dengan jelas apakah itu sedang main-main. Lagi pula, dia begitu jauh, apakah Suran melakukan sesuatu padanya melalui pakaian Xiao Wu, dia tidak tahu. Namun, dia bisa tidak melihat bagian atas dengan jelas, tetapi dia dapat dengan jelas melihat tangan di bawah Suran, telapak tangan Suran yang memegang pinggang Xiao Wu perlahan membelai punggung halus dan lembut Xiao Wu. Telapak tangannya terus turun, bahkan hampir menyentuh bagian itu. Melihat di sini, Tang San langsung meledak. Tubuhnya berfluktuasi hebat, terengah-engah, matanya merah darah seolah sedang menghirup api. Xiao Wu juga menatap Suran dengan pandangan memalukan kali ini. Dia tidak mengerti mengapa Suran tiba-tiba menjadi begitu tidak jujur. Tidak apa-apa ketika Suran membantu Ning Rongrong melakukan pose yoga sebelumnya, tapi sekarang Suran tidak tahu malu. Manfaatkan dia secara terbuka. Tapi dia melihat sekeliling, dan dia melihat sosok Tang San dan segera mengerti alasannya. Ternyata Suran ingin marah pada Tang San. Selama 6 tahun sebelumnya, dia satu sekolah dengan Tang San. Meski tidak ada hubungan di antara mereka, tapi Suran tetap cemburu, jadi itulah alasannya. Memikirkan hal ini, Xiao Wu mau tidak mau merasakan sentuhan manis di hatinya. Suran selalu acuh tak acuh terhadap segalanya. Koin jiwa emas senilai 10 juta koin jiwa emas dilemparkan langsung kepadanya dan Suking tanpa menganggapnya serius. Apakah ini yang dipedulikan Suran? Xiao Wu tiba-tiba teringat pada Dai Mubai. Karena perasaan antara Dai Mubai dan Zhu Suking, Suran selalu merasa sedikit tidak puas. Dia mengalahkan Dai Mubai beberapa kali, dan kemudian mengusir Dai Mubai dari Akademi Shrek. Suran sangat membenci Dai Mubai, aku khawatir dia semakin membenci Tang San. Bagaimanapun, ayah Tang San, Tang Hao hampir menyakitinya. Oleh karena itu, Suran pasti lebih membenci Tang San.
Segala macam pikiran terlintas di benak Xiao Wu, tapi dia mengerti maksud Suran dalam sekejap. Bagaimanapun, sikap tidak tahu malu Tang San tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Suran menyukainya, maka dia akan marah padanya. Baby Xiao Wu luar biasa. Aksinya sangat standar. Aku akan membantumu berdiri. Suran tersenyum dan menarik tangan yang bergerak-gerak di pakaian Xiao Wu. Menari, ya. Xiao Wu mengangguk patuh, membiarkan Suran memeluk pinggangnya. Saat Xiao Wu hendak berdiri, telapak kakinya langsung tergelincir, membuat Suran langsung jatuh ke tanah. Kali ini, betis Xiao Wu ditekuk untuk berlutut lagi, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang, sedangkan Suran ditarik oleh Xiao Wu dan ditekan ke arah tubuh Xiao Wu. Ah! Xiao Wu langsung berteriak. Saat ini, paha Xiao Wu dan Xiao Wu hampir terlipat menjadi satu. Postur sulit seperti ini tidak dapat dilakukan oleh gadis manapun di dunia. Namun, Xiao Wu dibangun kembali dari kelinci bertulang berusia 100.000 tahun, dan kelenturan tubuhnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jadi meski dalam posisi mendekati batas ini, Xiao Wu masih tidak merasakan apa-apa. Suran mengerti apa yang dimaksud Xiao Wu, dan dia tidak langsung bersikap sopan, dan langsung mencium bibir halus Xiao Wu. Adegan ini mungkin tampak hanya kebetulan bagi orang luar. Faktanya, Suran dan Xiao Wu sangat dekat satu sama lain, dan mereka tentu tahu apa yang terjadi. Mereka tentu saja ingin membuat Tang San kesal. Bayi Xiao Wu sangat baik. Suran mencium Xiao Wu, sambil samar-samar mengatakan sesuatu yang hanya dipahami oleh Xiao Wu. Suran sama sekali tidak menyangka Xiao Dan akan bekerja sama dengannya. Tapi coba pikirkan, Tang San saat ini mungkin telah runtuh di hati Xiao Wu. Dalam benak Xiao Wu, Tang San hanyalah iblis yang mendambakan cincin roh dan tulang rohnya. Bahkan menurutnya, Tang San datang ke Akademi Shrek kali ini karena kunjungan dia dan Su Chen. Oleh karena itu, Suran ingin membuat marah Tang San, dan Xiao Wu sudah mau bekerja sama. Meskipun Xiao Wu tidak mengerti mengapa hal ini membuat Tang San marah, dia juga tidak ingin memikirkan banyak hal. Orang-orang seperti Tang San mulai mendekatinya pada usia 6 tahun. Sejak usia 6 tahun, ada kota yang begitu dalam, apa yang bisa dipelajari orang seperti itu. Dia hanya perlu tahu bahwa Tang San adalah musuhnya dan Suran adalah kekasihnya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Tidak mungkin seperti ini. Tarian kecilku. Tang San menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong, hatinya hancur tak tertandingi. Dia dan Xiao Wu tidak pernah melakukan sesuatu yang intim, paling-paling mereka hanya berpegangan tangan. Namun saat itu Xiao Wu masih seorang gadis kecil, bahkan bukan seorang gadis. Anda tidak dapat merasakan apapun saat berpegangan tangan. Sejak Xiao Wu tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis, jarak antara dia dan Xiao Wu semakin jauh. Setelah Xiao Wu tumbuh dewasa, dia pindah dari tempat perlindungan ke-7. Sejak itu, dia dan Xiao Wu jarang berpegangan tangan, apalagi berciuman. Tapi mengapa Suran melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan? Xiao Wu seharusnya menjadi pacarnya, tapi jika bukan karena Suran, Xiao Wu akan menjadi wanitanya. Pinggang ramping Xiao Wu, kaki panjang yang indah, punggung giok halus, dan segala sesuatu yang lain harus menjadi miliknya. Tapi apa yang sedang dilakukan Suran sekarang? Saat ini Suran sedang menekan tubuh Xiao Wu, dan keduanya berciuman bersama. Berhenti, lepaskan gadis itu. Suran, apa yang kamu lakukan di siang hari bolong? Tang San tidak tahan lagi, melangkah keluar, dan meraung. Saat ini, mata Tang San menatap Suran dengan dingin, dan hatinya sangat bersyukur. Untungnya, dia datang dan melihatnya. Jika tidak, Xiao Wu masih tidak tahu bagaimana cara diintimidasi oleh Suran. Untungnya, dia datang tepat waktu, dan belum terjadi apa-apa. Jika tidak, Suran, iblis neraka yang tidak tahu malu, akan memakan Xiao Wu sepenuhnya setelah beberapa saat. Tapi karena dia ada di sini,
Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Xiao Wu. Tang San mengepalkan tinjunya dengan kuat, bahkan jika dia mati hari ini, dia masih harus melindungi Xiao Wu. Dia tidak meminta banyak, hanya Xiao Wu yang menyimpannya di dalam hatinya. Selama pembangkangannya bisa menimbulkan riak di hati Xiao Wu, itu sudah cukup. Hanya itu yang dia minta. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Hah, Suran melihat ke arah Tang San, dengan sedikit rasa jijik dan jijik di matanya, tetapi Suran masih menarik Xiao Wu dari tanah. Lagi pula, sikap Xiao Wu bergerak, dia tidak ingin Tang San terlalu menghargainya. Mata Suran yang menghina dan menghina langsung membuat marah Tang San, dan dia menatap Suran dengan kejam. Dia sedikit ragu apakah Suran tahu dia datang, jadi dia sengaja menunjukkannya padanya. Tapi entah Suran disengaja atau tidak, Suran benar-benar membuatnya marah. Xiao Wu yang begitu cantik, ditekan oleh Suran dan dicium. Ini sama sekali tidak bisa diterima olehnya. Tang San, apa yang kamu lakukan? Sebelum Suran berkata, Xiao Wu bertanya terlebih dahulu, suaranya sangat dingin dan marah. Tang San sedang berpikir untuk mengambil cincin roh dan tulang rohnya, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana caranya mencari tahu di mana mereka berada, dan dia langsung pergi ke Akademi Shrek. Apakah Tang San masih berlama-lama? Mereka semua melarikan diri ke Akademi Shrek, dan Tang San bahkan mengejarnya. Tang San rakus akan cincin roh dan tulang rohnya, dan dia belum menyelesaikan rekeningnya dengan Tang San. Ia bahkan berani berinisiatif datang ke pintu. Tang San berani menjadi sombong. Mungkin karena ayahnya yang bergelar Douluo, Tang Hao juga mengikuti. Namun meski begitu, apakah Tang San benar-benar memakannya dan Suran karena dia? Suran adalah binatang yang membawa keberuntungan. Jika sesuatu terjadi, binatang di tempat berkumpulnya makhluk jiwa terdekat akan merasakannya. Jika Suran meninggal, mereka bahkan tidak memikirkannya. Xiao Wu, aku di sini bukan untuk merepotkanmu. Aku di sini untuk mengingatkanmu. Suran itu kasar, dia tidak sebaik yang kamu kira. Kamu lihat dia telah berbohong kepadamu dan menemukan lebih banyak lagi wanita. Jika dia benar-benar menyukaimu, bagaimana dia akan melakukannya? Tang San melihat Xiao Wu menatapnya dengan marah, matanya penuh kebencian, dan hatinya hampir hancur. 1 bulan setelah Xiao Wu meninggalkan Noting Chol Lege, dia pergi ke sekolah dan berlatih sendirian. Baru pada saat itulah dia benar-benar ingin memahami seberapa dalam hati Xiao Wu. Dia telah menjadi seorang pria selama 2 kehidupan, dan telah mempelajari dengan cermat keterampilan dan senjata tersembunyi Sekte Tang di kehidupan sebelumnya. Xiao Wu adalah gadis pertama yang memasuki hidupnya. Ketika Xiao Wu memanggilnya dengan manis sebagai saudaranya, dia mengerti bahwa Xiao Wu adalah eksistensi yang harus dia lindungi bahkan jika dia menyerahkan nyawanya. Dengan dia, tidak ada yang bisa menyakiti Xiao Wu kecuali dia sudah mati. Meskipun Xiao Wu tidak menyukainya dan tidak ingin bersamanya, dia akan menghormati pendapat Xiao Wu. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Wu dan Suran bersama. Suran tercela dan tidak tahu malu. Dia hanya mencintai tubuh Xiao Wu, jadi bagaimana dia bisa memperlakukannya dengan baik? Xiao Wu, kembalilah padaku. Oke, Suran, hanya iblis. Meskipun Tang San berpikir tidak mungkin Xiao Wu kembali padanya sebelum membunuh Suran, dia tetap ingin mencobanya. Karena saat melihat wajah cantik Xiao Wu, ada riak di hatinya. Sudah sebulan aku tidak bertemu Xiao Wu, dan perasaan cinta di hatinya langsung berubah menjadi obsesi yang kental. Di depan obsesi ini, semua kewarasannya lenyap, yang dia inginkan hanyalah Xiao Wu kembali padanya. Jika Xiao Wu tidak ada di sisinya, bagaimana jika dia akan berdiri di puncak dunia di masa depan? Kamu kentut, apa menurutmu aku akan dibodohi olehmu lagi? Dan sekarang, apakah kamu sudah berubah ke suasana penuh perasaan? Haha, itu konyol. Juga, aku tidak mengizinkanmu menghina Suran, apalagi menghina perasaan antara Suran dan aku.
Xiao Wu berkata dengan marah, berjalan tepat di depan Tang San dan menendangnya dengan kejam. Dia tidak menyangka metode Tang San menjadi lebih maju dari sebelumnya, dan dia sebenarnya bermaksud menghancurkan hubungan antara dia dan Suran. Bukankah Tang San ingin menunggu dia putus dengan Tang San, dia akan mampu mengalahkan mereka satu persatu, bukan? Ini benar-benar konyol. Suran adalah Kaisar Ruibis. Bahkan jika Suran tidak memiliki perasaan padanya, dan bahkan menembaknya, lalu kenapa? Raja ingin menterinya mati, menterinya harus mati. Terlebih lagi, hubungannya dengan Suran masih baik. Tang San ingin mengalahkan dia dan Suran satu persatu dengan metode tercela ini, itu terlalu naif. Namun meski kelakuan Tang San konyol, Xiao Wu tetap merasa muak padanya. Dia bisa mentolerir perilaku tercela lainnya dari Tang San, tapi dia tidak bisa mentolerir kehancuran hubungan dirinya dan Suran oleh Tang San. Ini telah menyentuh keuntungannya. Tang San mengatupkan giginya, tidak mengelak, ditendang oleh Xiao Wu 4 atau 5 meter sebelum dia berhenti. Dan sikap munafik Tang San yang tidak mengelak membuat kemarahan Xiao Wu semakin dalam. Tang San masih berpura-pura di sini. Setelah dengan sengaja menghancurkan hubungan antara dia dan Suran, apakah dia masih menciptakan karakter di sini? Xiao Wu, aku tidak ingin melakukannya denganmu. Tang San memaksakan senyum di wajah pucatnya dan berkata pada Xiao Wu. Meskipun dia tahu bahwa sikap Xiao Wu terhadapnya tidak akan terlalu baik, Tang San masih merasakan sakit yang luar biasa saat melihat Xiao Wu sangat membencinya. Aku menjagamu. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Xiao Wu memandang Tang San dengan dingin, dan hendak ditarik kembali oleh Suran ketika dia hendak menjaga Tang San. Suran bukanlah orang yang suka bersembunyi di balik wanita. Jangan marah, orang seperti ini tidak sebanding dengan kemarahanmu. Suran menarik Xiao Wu ke dalam pelukannya, lalu menatap Tang San dengan dingin. Xiao Wu mengatupkan mulutnya, menahan momentumnya, berbaring di pelukan Suran seperti anak kucing yang berperilaku baik. Suran, sebaiknya kamu jujur padaku. Jika Xiao Wu dianiaya olehmu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tang San memperingatkan dengan dingin. Melihat Xiao Wu yang masih marah padanya di detik terakhir, dan terbaring di pelukan Suran di detik berikutnya, Tang San merasa sedikit kesal. Sikap Xiao Wu yang sangat berbeda terhadap mereka berdua sangat menyengat Tang San. Tang San, menurutku kamu sangat lebar. Apakah aku perlu melaporkan kepadamu apa yang ingin aku lakukan dengan pacarku? Apa yang kamu lakukan? Suran menatap Tang San dengan samar dan memeluknya. Pada saat yang sama dengan Xiao Wu, sosok itu langsung menuju Tang San. Terakhir kali dia memukul seseorang adalah ketika Dai Mubai ada di sana, sekarang dia sudah lama tidak memukul seseorang. Dia sedikit merindukan kehidupan seperti itu, tapi untungnya Tang San ada di sini. Suran, kamu. Tang San terkejut dan langsung melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin roh kuning berkedip, dan lusinan rumput biru perak menyapu langsung ke arah Suran. Jiwa bela diri yang terbengkalai adalah jiwa bela diri yang tidak berguna, bahkan jika Anda memiliki darah kaisar, Anda Tang San hanya akan menjadi sia-sia. Suran bergumam dengan suara rendah, jiwa bela diri tidak melepaskannya, dan bergegas menuju Tang San tanpa henti. Rerumputan biru perak yang mendekat dicabik-cabik dengan kekerasan oleh Suran. 1 kekuatan turun untuk 10 guild. Di depan kekuatan nyata, semuanya sia-sia, kata Suran sambil meninju pipi Tang San dengan keras. Bang! Terdengar dengungan teredam, dan Tang San langsung terbang. Belum lagi Tang San sekarang hanya memiliki kekuatan roh tingkat 25, bahkan jika basis budidaya Tang San sama dengan Suran, tidak mungkin menjadi lawan Suran. Tang San, aku tidak ingin mengambil setmu. Bertindak di depanku, kamu harus menggunakan kekuatanmu untuk keluar. Suran melangkah maju, membungkuk untuk melihat Tang San, yang terbaring di tanah dan memegangi pipinya yang kesakitan, katanya dengan dingin. Setelah selesai berbicara, sebelum Tang San dapat menjawab,
dia menendang Tang San sejauh lebih dari 10 meter. Ah! Tang San mencengkeram wajahnya dan perutnya ditendang oleh Suran dan tidak bisa menahan tangisnya. Pada saat ini, dia sangat lemah, kekuatan Suran jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bukanlah lawan sama sekali. Tetapi bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak terkalahkan, dia pasti akan maju dalam situasi hari ini. Dia tidak bisa begitu saja melihat Xiao Wu yang masuk ke mulut harimau tanpa bersikap acuh tak acuh. Dia juga seorang pria dengan harga dirinya sendiri. Suran, tunggu aku. Tang San meremas tinjunya, mengertakkan gigi dan memperhatikan Suran saat dia berjalan pergi. Bibir bawah Tang San digigit giginya, dan darah merah mengalir, tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit di sudut mulutnya. Dia hanya menatap punggung Suran. Dia membencinya. Dia benci mengapa kekuatannya begitu buruk, mengapa dia tidak bisa mengalahkan Suran dan mengambil kembali Xiao Wu. Di saat yang sama, dia merasa sedih untuk beberapa saat. Sikap Xiao Wu terhadapnya tampak semakin buruk. Mungkin inilah pengaruh Suran. Semakin lama Xiao Wu berada di sisi Suran, pikirannya akan semakin teracuni, dan lambat laun sikapnya terhadapnya akan semakin buruk. Dari Douluo untuk menangkap Dewi Baru untuk menemukan bab terbaru. Suran, suatu hari aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Tang San meremas tinjunya dengan kuat, dan dia siap untuk berkultivasi dengan tekun. Di masa depan, dia akan berlatih siang dan malam hingga kekuatannya mencapai ketinggian Suran, lalu dia akan menginjak kekuatan Suran dan menyiksanya dengan kejam. Dan Xiao Wu juga akan mengambilnya kembali. Tidak peduli seberapa buruk sikap Xiao Wu terhadapnya sekarang, itu saja karena dia ditipu oleh Suran. Ketika Xiao Wu bangun, dia akan menyesalinya. Memikirkan hal ini, Tang San merasa lebih baik. Keluhan samar di hatinya terhadap Xiao Wu semuanya telah hilang. Xiao Wu tidak bisa disalahkan atas semua ini. Ketika Xiao Wu mengetahui kebenaran masalah ini, dia juga akan hidup dalam kesakitan dan penyesalan. Tang San menyeret tubuhnya yang sakit menuju asrama, dan hatinya yang telah tenang segera tertusuk lagi. Suran, apa kabar? Apakah tanganmu sakit? Xiao Wu berbaring di pelukan Suran, mengedipkan mata hitamnya yang indah, memegang telapak tangan Suran yang baru saja meninju Tang San, dan memijatnya dengan lembut. Dengan mendengarkan kata-kata Xiao Wu, Suran tertawa bodoh. Keterampilan menjengkelkan Xiao Wu menjadi semakin kuat, dan Tang San hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong. Wajahnya dipukuli dan wajahnya bengkak. Xiao Wu tidak peduli apakah wajahnya sakit atau tidak. Sebaliknya, dia bertanya pada Suran dengan hangat. Dialah yang dipukuli dengan pipi memar, tapi Xiao Wu tidak mempedulikannya sama sekali. Dia tidak peduli apakah wajahnya sakit atau tidak, tapi sekarang wajahnya sakit. Sakit, tentu saja sakit. Bantu aku menggosoknya. Suran tersenyum bahagia, membiarkan Xiao Wu memegangi tangannya. Oke, Xiao Wu berkedip dan tersenyum. Setelah keduanya pergi, Su Suking dan Ning Rongrong juga mengikuti. Suran, apa yang terjadi? Su Suking mau tidak mau bertanya. Ketika tuannya datang bersama Tang San, dia menyadari bahwa hubungan antara Tang San dan Suran tidak terlalu baik. Hal ini kini menjadi lebih pasti. Xiao Wu dan Tang San pernah belajar di Noting Chol Lege sebelumnya. Xiao Wu mengetahui sesuatu tentang keserakahan Tang San. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat kekuatan Tang San melambung tinggi. Untungnya, saya mengungkap konspirasi Tang San dan tidak membiarkan Tang San berhasil. Kemudian, Xiao Wu dan saya datang ke Akademi Shrek. Saya tidak menyangka Tang San akan mengikuti Akademi Shrek lagi. Jelas, dia menentang Xiao Wu. Alangkah buruknya pikiran telah terjadi. Suran menjelaskan. Ya, Suking, Rongrong, Tang San itu sangat jahat, jangan tertipu dengan penampilannya. Tang San hanyalah seorang aktor, dia bisa berakting. Alasan kenapa aku ditipu olehnya sebelumnya adalah karena Tang San bersembunyi begitu dalam, di permukaan, sepertinya dia tidak memiliki niat jahat sama sekali. Tang San adalah yang paling itu akan berakting,
dia pikir dia dianiaya, jangan tertipu olehnya. Xiao Wu mengangguk setuju, dan mengingatkan Xiao Wu dan Zhu Suqing pada saat yang bersamaan. Apakah Tang San ini seburuk itu? Lain kali jika dia berani melakukan sesuatu pada Xiao Wu, aku akan mengalahkannya. Zhu Suqing mengangguk, dan langsung meraih tangan Xiao Wu, berkata dengan nyaman. Pertama kali dia melihat Tang San memfitnah Suran, dia tidak menyukai Tang San lagi, dan sekarang dia bahkan membencinya setelah mendengar masa lalu buruk Tang San. Ini aku, dan aku. Jika dia berani menindas Rongrong, aku akan menyebutnya tampan. Ning Rongrong juga menepuk dadanya yang sedikit bergelombang, dan berkata dengan berani. Sekarang dia menganggap Xiao Wu dan Suqing sebagai saudara perempuan yang baik. Bagaimanapun, mereka semua memiliki usia yang sama, dan bakat serta penampilan mereka sangat tinggi, jadi tentu saja mudah untuk mendapatkan bagiannya. Namun, Suran, kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Ning Rongrong mau tidak mau bertanya sambil menatap Suran. Bakat Suran adalah satu-satunya yang dia lihat dalam hidupnya. Dia telah disebut sebagai seorang jenius tiada taraf yang belum dilahirkan di 7 harta karun kaca sekte di tingkat ke-9 dari kekuatan jiwa bawaannya. Lalu berapa tingkat kejeniusan Suran? Penjahat yang tiada taranya. Tang San tidak sesederhana itu. Tang San adalah penguasa jiwa dari roh kembar. Salah satu rohnya adalah Clear Sky Hammer. Ayahnya adalah Clear Sky Douluo yang memiliki reputasi bergengsi di daratan. Suran menjelaskan, Tao, roh kembar, Hao Tian Douluo. Zhu Suqing dan Ning Rongrong terkejut saat mendengar penjelasan Suran. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Suran bisa mentolerir kenakalan Tang San. Apakah Tang San memiliki latar belakang yang begitu besar? Dan bakat Tang San sangat tinggi. Di seluruh benua, hanya Paus Bibi Dong saat ini yang merupakan roh kembar. Jumlah master roh kembar yang tercatat dalam sejarah daratan kurang dari 5 jari, dan Tang San adalah salah satunya. Dalam hal ini, bukankah kamu dan Xiao Wu akan sangat berbahaya? Hao Tian Douluo sangat kuat, dan bahkan mantan paus pun mati di tangannya. Zhu Suqing bertanya dengan sedikit cemas. Zhu Suqing langsung mengabaikan berita bahwa Tang San adalah jiwa bela diri kembar. Fokusnya hanya pada Clear Sky Douluo. Bagaimana jika Tang San menginstruksikan Fast Sky Douluo untuk menyerang Suran? Ning Rongrong juga sedikit khawatir ketika mendengar kata-katanya, dan dia tidak tahu kenapa. Saat dia mengetahui bahwa Suran mungkin dalam bahaya, hatinya juga terangkat. Jangan khawatirkan aku. Bahkan jika Hao Tian Douluo datang, aku akan baik-baik saja. Aku punya kartu Hall. Jika kartu Hall itu digunakan, meskipun itu berjudul Douluo, aku bisa melawannya. Suran secara misterius berkata, dia secara alami mengacu pada kartu pengalaman kekuatan judul Douluo tingkat 95 itu. Dengan menggunakan kartu pengalaman itu, dia dapat mempertahankan kondisi bertajuk Douluo paling lama 1 hari. Kali ini dia tidak akan pernah mengalami dilema yang sama seperti sebelumnya. Kartu truf apa? Kali ini, bahkan Xiao Wu pun penasaran. Dia tahu bahwa Suran pada awalnya adalah binatang yang membawa keberuntungan, dan itu mungkin berbeda dari binatang jiwa biasa. Tapi dia masih tidak bisa memikirkan cara apapun agar Suran bisa bersaing dengan gelar Douluo. Rahasia, aku tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Oke, kalian akan segera mandi. Suran tersenyum, menepuk pantat Xiao Wu, dan mendesak. Kalau begitu ayo pergi dulu. Kamu menunggu kami di luar. Xiao Wu Kiao tersipu dan kehilangan mata Suran, lalu berlari menuju asrama dengan menawan. Ning Rongrong dan Zhu Suqing juga pergi satu demi satu, dan baru pada saat itulah mereka menyadari betapa harumnya mereka sekarang. Semua pakaian mereka basah oleh keringat dan menempel erat di tubuh mereka, dan sosok gadis itu berlekuk. Setelah ketiga gadis itu pergi, Suran juga kembali ke asrama. Saat ini, rumput perak biru yang sangat cerah dan kuat ditanam di balkon asrama Suran.
Rumput biru perak ini berbeda dengan rumput biru perak biasa. Tepi daunnya berwarna emas. Rerumputan biru perak ini secara alami adalah ahyin. Suran menjatuhkan beberapa tetes cairan kultur sari tanaman ke ahyin seperti biasa, dan tubuh Ayin tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya biru keemasan. Tangsan, Tangsan, jika kamu tahu bahwa roh seni bela diri rumput perak birumu berasal dari sini, kamu tidak tahu bagaimana rasanya. Ayin ada di tanganku sekarang dan akan menjadi wanitaku di masa depan. Saat itu waktu, aku tidak tahu. Kamu memanggilku apa? Jari-jari Suran dengan lembut membelai bilah rumput biru perak. Sentuhan aneh menyebar ke seluruh tubuh Ahyin, memberikan perasaan aneh pada Ahyin. Meskipun Ahyin masih dalam kondisi vegetatif, dia masih memiliki kemampuan untuk melihat. Tidak hanya sensitif terhadap sentuhan, ia bahkan memiliki penglihatan yang kuat. Yang tidak diketahui Suran adalah tindakan absurd Suran yang membuat marah naga dan burung phoenix akhir-akhir ini juga terlihat sepenuhnya oleh Ahyin.